Bersama-sama kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kehidupan kami sebagai orang percaya. Setelah kami mengandalkan Tuhan Yesus, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, Tuhan mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk menarik hadirat-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Sekarang tiba waktunya Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Urapi setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Bukan dengan hikmat manusia yang mengajar, tapi sungguh hikmat dari Allah tercurah melalui kata kalimat yang keluar. Setiap kata kalimat menobatkan, setiap kata kalimat mendidik mengajar, setiap kata kalimat mengubahkan setiap mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Siang hari ini kami percaya mereka yang datang dengan sakit penyakit pulang bawa kesembuhan, mereka yang datang dengan kekurangan pulang bawa kelimpahan, mereka yang datang dengan ketakutan kekhawatiran pulang bawa mukjizat dari kerajaan surga. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa kegelapan tidak berkuasa. Jaringan yang kami pakai berjalan dengan lancar sampai dengan nanti malam. Bahkan kami berdoa setiap alat yang kami pakai disucikan, dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-Mu di Gading Nias, jemaat-Mu yang berada di rumah, dimanapun mereka berada, setiap mereka diberkati Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah gereja Tiberias pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini jemaat yang di rumah, jemaat Tiberias Gading Nias. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya dan belum keras. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama seperti biasa saudara, saya ingin kembali mengaktifkan kebiasaan kita. Sama-sama saudara yang bawa Alkitab, yang Alkitabnya ada di HP, angkat Alkitabmu tinggi-tinggi saudara. Kita akan berdoa iman pengakuan kita. Ini menjadi dasar kita orang percaya. Ayo semuanya angkat Alkitab saudara. Ayo, saya belum lihat semuanya, yang di atas juga. Oke, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya ini adalah Alkitabku. Alkitabku adalah firman Allah. Aku adalah apa yang difirmankannya. Aku adalah apa yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, karena saya percaya firman Tuhan pada siang hari ini pasti memberkati saudara. Katakan amin. Haleluya. Masih dalam serial khotbah mengenai doa saudara. Saya ini sampai serial khotbah yang ketiga, bahwa minggu lalu saya berkhotbah tentang doa, tentang betapa Yesus menjadikan doa selama dia melayani di muka bumi. Doa menjadi prioritas dari Yesus. Karena berdoa, supaya berdoa, Yesus Alkitab katakan sengaja pergi ke tempat-tempat sepi. Supaya berdoa, Yesus mengusir murid-murid supaya ia dapat berdoa. Dan supaya berdoa, Yesus mengasingkan diri. Dan hari Rabu kemarin saya berkhotbah tentang serial khotbah yang kedua, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara tidak bisa sempat, tidak hadir, tidak menonton, ada banyak jemaat yang mengupload di YouTube, saudara bisa menonton. Dan hari ini saya akan berkhotbah mengenai serial khotbah tentang doa bagian yang ketiga. Little prayer, great impact. Saudara, the secret of powerful prayer, atau rahasia dari doa yang penuh kuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa saya penuh kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya berdoa, sesuatu terjadi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18. Karena hanya 2 ayat kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5
16 sampai dengan 18. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya siap diberkati. Yuk sama-sama kita baca jemaat Tuhan di rumah dan di Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Bersukacitalah senantiasa. Alkitab memberikan kita perintah, bukan pilihan. Bahwa sukacita adalah perintah. Sukacita adalah keputusan. Alkitab bukan tidak tahu keadaan manusia, ada keadaan sukar, ada keadaan sulit. Tapi Alkitab tahu bahwa sukacita adalah sebuah keputusan. Ada banyak orang berlimpah hartanya, tapi tidak mengalami sukacita. Tapi ada banyak orang cenderung kekurangan dalam materi, tapi mengalami sukacita. Sukacita adalah pilihan. Tuhan mengajar bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan baik bersukacitalah. Dalam keadaan buruk bersukacitalah. Bagaimana mungkin kita dapat bersukacita senantiasa? Jawabannya di ayat berikutnya atau di kalimat berikutnya. Untuk dapat bersukacita senantiasa, saudara dan saya perlu untuk tetap berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus tetap berdoa. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya harus terus berdoa. Amin saudara. Saya percaya doa adalah suatu komunikasi yang paling penting yang perlu kita bangun dalam kehidupan ini. Saya percaya ketika orang benar berdoa, sesuatu yang hebat terjadi. Saya percaya ketika orang percaya berdoa, bukan hanya dirinya yang diubahkan, tapi orang di sekitarnya mengalami perubahan. Katakan amin. Saya percaya ketika orang benar berlutut berdoa, maka kehidupannya akan mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Sama seperti layar di belakang saya. Sama seperti LED di kiri kanan saudara. Sama seperti lampu yang menyala. Sama seperti AC yang menyala. Sama seperti mic yang saya pakai. Tanpa dialirin listrik, mereka tidak berguna. Tanpa dipenuhi oleh listrik, mereka gak bisa buat apa-apa. Mereka hanya menjadi layar biasa tanpa listrik. Mic ini tidak akan dapat berguna tanpa yang namanya listrik. Yang namanya sound tidak akan berguna tanpa yang namanya listrik. Lampu tidak akan pernah menyala tanpa yang namanya listrik. Begitu juga kehidupan orang Kristen. Kalau kehidupan orang Kristen tidak hidup dalam doa. Kalau doa hanya menjadi sebagai kewajiban agamawi. Yang saya maksud doa bukan sekedar Tuhan berkati makan anakku, amin. Itu bukan doa. Itu kewajiban agamawimu. Yang saya maksud doa bukan Tuhan aku mau berkati aku amin. Itu bukan doa. Itu hanya kewajiban agamawimu. Doa adalah engkau berdoa bukan hanya menyangkut mulut Pak. Berdoa bukan hanya menyangkut mulut Bu. Berdoa bukan hanya menyangkut mulut kata-katamu. Tapi doa adalah melibatkan pikiranmu dan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Karena ketika engkau berdoa hanya menggunakan mulut, engkau cuma ngomong. Tapi ketika engkau berdoa, engkau libatkan hatimu dalam doa. Engkau libatkan pikiranmu dalam doa. Sesuatu yang ajaib terjadi. Amin saudara. Kita akan belajar bagaimana doa yang penuh kuasa. Jemaat Tuhan, saudara siap diberkati? Saya boleh melihat tangan-tangan yang siap diberkati dulu dong semuanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Haleluya. Yang pertama, doa yang penuh kuasa. Bagaimana doa yang penuh kuasa? Saya pelajari yang pertama, doa yang penuh kuasa adalah praying without ceasing. Berdoa tak jemu-jemu. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya tekun berdoa. Saudara, doa harus menjadi habit orang percaya. Doa harus menjadi kebiasaan orang percaya. Doa harus menjadi sama seperti saudara gak bisa menjalani aktivitas kalau saudara gak tidur. Sama seperti saudara gak semangat kalau saudara gak makan. Sama seperti saudara tidak akan maksimal kalau saudara gak tidur 2 hari. Saudara akan lemas kalau saudara gak makan. Demikian juga seharusnya orang percaya. Kalau saudara mengaku follower of Jesus.
Kalau saudara mengaku saudara pengikut Kristus, hidup saudara harus dipenuhi dengan jam-jam doa. Katakan amin. Alkitab katakan Daniel sehari 3 kali berdoa menghadap Yerusalem seperti yang biasa dilakukan. Alkitab katakan Daud sehari 7 kali berdoa kepada Allah. Daniel adalah prime minister kerajaan Media Persia. Jangan bilang sama saya Daniel kurang sibuk. Dia orang nomor 2 di Media Persia. Tapi sehari 3 kali kesibukannya tidak menghalangi Daniel berdoa. Daud adalah King of Israel. Alkitab katakan sehari 7 kali Daud berdoa. Jangan bilang sama saya raja gak sibuk. Raja sibuk. Jomblo gak sibuk. Raja sibuk. Kalau orang ditanya apa hobimu, ada yang bilang makan. Apa hobimu? Traveling. Apa hobimu? Nonton sepak bola. Siti gak lolos. Rasain. Apa hobimu? Jalan-jalan. Apa hobimu? Gibah. Kalau ditanya sama Daud, sama Daniel, apa hobimu? Apa jawaban Daniel? Doa. Harusnya orang Kristen tahu. Karena saya pelajari doa adalah, praying is a serious business. Doa adalah bisnis yang serius di hadapan Allah. Amin. Praying is serious business with God. Saudara, can you imagine, saudara bayangin kalau saudara suatu hari diundang sama Joko Widodo, katakan amin dulu. Walaupun tampaknya nggak mungkin ya. Diundang sama Joko Widodo dan saudara punya kesempatan untuk ngomong 5 menit sama presiden. Saudara boleh minta apa saja. Saya yakin saudara pasti pikir baik-baik. Saudara nggak mungkin udah 5 menit ketemu presiden minta apa? Pisang goreng boleh, pisang goreng. Bisa babi panggang, pakai nasi panas, pakai andaliman. Daun singkong. Langit terbuka, malaikat turun naik. Enggak. Saudara pasti akan mikir pelan-pelan karena saudara tahu Presiden Joko Widodo bisa melakukan sesuatu atas permintaan saudara. Lebih dari itu, ketika engkau berdoa, engkau sedang bicara kepada Khalik langit dan bumi, Alfa dan Omega, pemilik dunia ini. Kayaknya saudara lebih yakin ngomong sama Presiden daripada sama Tuhan. Nama Jokowi amin-amin, sama Presiden sama Tuhan diem aja semua. Ketika saudara berdoa kepada pemilik dunia ini. Yang dapat mengubah apapun, dimanapun, kapanpun dia mau. Menurut kehendak dan rencananya. Makanya jangan pernah main-main sama doamu. Karena doa saudara bisa jadi mengubah kehidupan. Amin. Karena bisa jadi doa saudara mengubah ekonomi saudara. Karena bisa jadi doa saudara mengubah statusmu. Dari single menjadi incomplicated. Karena bisa jadi doa saudara bisa membuat rumahmu ramai. Dari tidak punya anak jadi punya anak. Karena bisa jadi doa saudara bisa membuat saudara putus. Yang namanya roh mengembara. Alias ngontrak-ngontrak. Tuhan bisa kasih rumah pribadi melalui doa saudara. Karena doa adalah satu-satunya sarana kita bicara sama Tuhan. Harusnya kita merasa terhormat ketika kita berdoa kepada Allah. Alkitab katakan demikian, Injil Lukas 18, kita cepat saja. Ayat yang pertama dan ke-8. Saudara, saya encourage saudara untuk foto, untuk catat. Karena saya yakin firman Tuhan yang keluar tidak kembali dengan sia-sia. Karena saya yakin suatu hari ketika ada orang membutuhkan firman ini, Tuhan bisa pakai saudara untuk memberkati mereka. Sama-sama kita baca, saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua. Demikian seterusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua saudara. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4 saudara. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. ke-6 lebih lantang, sama-sama kita baca. Camkanlah. Yang ke-7 sama-sama kita baca sampai dengan ke-8. 3, 2, 1 ya. Tidakkah orang-orang pilihannya yang
Dan adakah ia apa? Sebelum menolong mereka, 8 sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, saudara, ada banyak orang berpikir Tuhan mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa kita. Enggak. Alkitab memberi kita suatu paradoks yang menarik. Alkitab memberi kita suatu gambaran cerita yang menarik. Di sebuah kota, sebut saja Kelapa Gading. Ada seorang hakim. Hakim ini gambaran kekuasaan. Hakim ini gambaran jabatan. Menentukan kehidupan orang, benar dan salah. Hakimnya menentukan. Alkitab katakan hakim ini bukan saja tidak takut kepada Allah, tapi tidak menghormati siapapun. Di satu sisi, hakim memiliki lawan, seorang janda. Ini paradoks. Ini suatu gambaran yang gak seimbang. Yang satu berkuasa, yang satu janda. Tapi janda ini memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Janda deh. Saking semangatnya khotbah. Janda ini memiliki persistensi. Janda ini ulet. Janda ini never give up. Janda ini keep on coming. Terus maju. Ada banyak orang punya talenta. Tapi gak punya daya tahan. Gak punya endurance. Gak punya ketekunan. Saya selalu bilang orang yang bertalenta akan kalah sama orang yang tekun. Kalau kau cuma sekedar bertalenta tapi gak tekun, cuma meledak di awal, di belakangnya hilang. Tapi orang gak punya talenta tapi tekun, jadi orang. Batu kalau tiap hari ditetesin air, pasti. Ini. Jawab dong, diem aja nih. Udah beli bendera belum? Udah belum? Udah pasang belum? Pokoknya kalau beli bendera jangan ditawar. Kenapa? NKRI harga mati. Ada yang gak ngerti, saya ulang nih. Pak, beli bendera berapa harganya? 20.000. Bisa kurang gak? Gak bisa. Kenapa? NKRI harga mati. Indonesia tepuk tangan dong, diem-diem aja saudara. Masih gak ngerti juga. Ini pesan Gideon ya, Gideon 1 ayat 2 pesan saya. Kalau ikut pendeta Gideon khotbah, makan siang dulu. Biar perut kosong, kalau perut kosong jadi lama otak. Kita katakan persistensi, daya tahan, kuat. Ada banyak orang kuat berdoa sebulan, kuat berdoa 3 bulan, kuat berdoa 1 tahun. Tapi tahun berikutnya lemah. Jangan keadaan menghentikan engkau berdoa. Justru melalui doamu engkau menghentikan keadaan. Jangan keadaan membuat engkau stop berdoa. Tapi ketika engkau berdoa, biar keadaan stop dalam hidup saudara. Doa, doa. Ada 4 kebenaran ketika kita berdoa. Seorang hamba Tuhan mengutip suatu kalimat yang indah. Ketika kita berdoa, tanamkan, dikatakan, 4 things let us ever keep in mind. Ada 4 hal ini tetap ada di pikiran saudara. Jemaat Tuhan yang kepadanya saya dipercaya untuk saya layani hari ini. Bahwa Tuhan mendengar doa saudara, katakan amin. Bahwa Tuhan memperhatikan doa saudara, katakan amin. Bahwa Tuhan menjawab doa saudara, katakan amin. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, bahwa Tuhan bergerak ketika saudara berdoa. Harus ini menjadi kabar sukacita bagi orang percaya. Ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Ketika engkau berdoa, Tuhan memperhatikan. Ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab. Ketika engkau berdoa, Tuhan bergerak oleh doa saudara. Amin. Saya orang yang percaya doa orang Kristen harusnya bukan monolog, bukan satu arah. Doa orang percaya harusnya 2 arah, dialog. Pak Pendeta, gimana cara dengar suara Tuhan? Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih tetap bicara kepada umatnya. Saya percaya Tuhan bicara bukan hanya sama nabi-nabinya. Tuhan bukan hanya bicara kepada pendeta-pendetanya. Tapi engkau anak, dia bapa. Dia masih bicara kepada engkau sampai hari ini. Bahkan faktanya dia bukan bicara hanya sampai hari ini. Tapi setiap hari dia bicara kepada anak-anak Tuhan. Saudara kalau doa orang Kristen banyak kan monolog cuma satu arah.
Tuhan Yesus begini, gini, berkati aku, tolong aku, angkat aku, bunuh musuhku, begini. Amin. Terus pergi. Saudara bayangin deh, kalau saudara ketemu teman, terus teman saudara cerita 1 jam. Tahu nggak? Aku begini. Ketika saudara mau jawab, udah dulu ya aku sibuk, dia pergi. Saudara pengen ambil sepatu, pengen timpuk kan? Atau saudara punya teman, dia telepon saudara 2 jam. Dia telepon saudara, aku begini. Ketika saudara ngomong, pendapatku begini, udah mati. Ketika saudara telepon balik, lelaki yang udah cari entah kemana. Saya percaya doa orang percaya itu dialog. Pak Pendeta gimana dengar suara Tuhan? Tuhan masih bicara sampai hari ini, katakan amin. Tapi kadang-kadang cara Tuhan bicara sederhana. Jangan harapin hal-hal yang heboh-heboh gitu. Ketika Tuhan bicara berbulu kidi, berduri gitu. Tiba-tiba ada asap. Kebanyakan nonton drama sih kamu. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui apa? Melalui lagu yang kita dengar. Kita lagi sedih, tiba-tiba setel lagu gereja. Ku kan berdiri di tengah badai. Bantuin dong. Diam aja mau konser di sini. Makanya setel lagu rohani di gereja, di mobil. Jangan TikTok kau denger. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Maju. TikTok aja lo ngerti. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui apa? Saya kemarin lagi ngepel. Pembantu saya pergi saudara. Info aja. Kan rumah saya 2 kilometer. Orang kaya. Lagi ngepel nih. Ngepel. Tuhan ngomong gitu. Dia gak bilang, lagi ngepel Gideon, gak gitu. Itu mah bukan Tuhan, tetangga. Gak maksud saya begini loh. Banyak diantara kita berpikir, Tuhan tuh kalau ngomong tuh kayaknya gimana gitu. Enggak. Dia bisa ngomong melalui firman. Dia bisa ngomong melalui ayat. Dia bisa ngomong melalui lagu. Kadang-kadang kita menanti hal-hal yang heboh-heboh gitu. Padahal enggak. Tuhan masih bicara sampai hari ini kok. Makanya ketika engkau berdoa. Kasih waktu sama Tuhan untuk ngomong. Tuhan sudah selesai ngomong. Kalau Tuhan ingin ngomong silakan. Kalau engkau sudah lama ikut Tuhan. Kalau engkau punya jam doa yang benar sama Tuhan. You know what I mean. Kau ngerti maksud saya? Yes? No, I don't know. Saudara ngerti maksud saya? Saya kalau doa ya, habis doa saya bilang Tuhan, saya udah beres, saya udah selesai. Kalau Tuhan mau ngomong silakan. Roh Kudus ada di hati setiap orang percaya. Roh Kudus ingetin saya, tadi kamu kayak ada cerita di hari itu. Tadi kamu tuh baru marah. Saya diingetin tentang kesalahan-kesalahan saya. Diingetin, ditegur. Itu Tuhan bicara sama kita. Ini yang mau saya bilang, doa dengan tidak jemu-jemu. Sampai kapan? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Amin. Sampai kapan kita harus berdoa? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Sampai kapan kita harus berdoa? Sampai doamu menjadi kesaksianmu. Sama-sama bilang sama saya, sampai doa saya menjadi kesaksian. Ketika saudara berdoa dan Tuhan menjawab, engkau bersaksi. Tuhan Allah yang hidup, dia menjawab setiap doa orang percaya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Alkitab katakan kalau saudara berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan jawab doa saudara. Tuhan jawab. Saya percaya Tuhan masih bekerja sampai sore hari ini. Doa. Bu, kalau engkau kuat dalam doa, Bu, sekalipun suamimu pegawai kontrak. Tapi kalau engkau pendoa syafaat, Bu, suamimu akan diberkati melalui doamu. Suami dari pegawai kontrak akan jadi pemilik perusahaan. Para orang tua, kalau engkau kuat dalam doa, saya dianugerahkan punya mama yang pendoa syafaat. Saya dianugerahkan itu. Kemenangan saya dari para yang lain karena mama saya pendoa syafaat. Tadi pagi saya telepon mama saya jam 7, Mah, bontot mau pelayanan. Udah, jangan takut, Nah. Mama udah bangun pagi. Kalau mama saya bilang bangun pagi artinya bukan jam 6, bukan jam 7. Tapi jam 2, jam 3 pagi. Mama udah bangun pagi, Nak. Doain kamu tadi.
Saya berangkat pelayanan, saya bilang sayang sama istri saya, aku mau pelayanan tolong doain. Tadi malam pas kamu tidur, aku udah doain kamu. Karena mama saya pendoa syafaat. Karena mama saya nggak jemu-jemu berdoa buat saya anaknya. Saya menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Bukan karena saya. Saya kalau jadi pendeta, kalau pendeta nggak kuat berdoa. Kalau pendeta nggak punya kehidupan doa, terkapar. Kalau hamba Tuhan nggak punya kehidupan doa, terkapar. Kalau pelayan Tuhan gak punya kehidupan doa, terkapar. Kalau kepala rumah tangga, anak-anak muda gak punya kehidupan doa, terkapar. Ada pasangan suami istri saya kenal dengan baik. 6-7 tahun menikah. Di tahun yang ke-7 suaminya digoda oleh kuntilanak. Di sini ada kuntilanak, boleh angkat tangan? Nah, siapa tahu kan refleks, saya Pak Pendeta. Aduh salah, aduh. Diganggu sama sekretarisnya, tinggalin istrinya. Di sini kalau ada maaf ya pelakor, pebinor. Di sini kalau ada orang-orang yang ganggu rumah tangga orang, saya mau bilang bertobat. Bertobat. Jangan pernah nggak lihat saya sini. Kalau ke bawah lagi. Bertobat. Saya ngomong dari seorang anak yang mengalami itu soalnya. Suami yang saudara sedang dekati bukan hakmu. Pria yang sedang kau dekati bukan milikmu, milik istri, milik anak-anaknya. Emosi nih gue. Bertobat. Kalau anaknya berlutut doa, beres saudara. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dalam waktu 16 Agustus, Gading Nias. Istrinya berdoa buat suaminya. Bukan setahun, bukan 2-4 bulan. Tapi hampir 3-4 tahun berdoa. Supaya suaminya bertobat. Tuhan itu ajaib. Makanya Bu, kalau suamimu belum benar, kau jangan cerewet gitu. Iya, kau diem aja gitu. Engkau doa. Jangan bilang diem aja. Emang gue apaan gitu. Gak maksud saya gini, akan datang waktunya kuntilanak itu, ya akan datang waktunya perempuan itu kecewain dia. Dan kalau dia ingat saudara yang sabar, yang tiap kali saudara dia pulang saudara kasih kopi, kasih sianida sesendok dikit. Gak maksud saya gini, kasih menutupi segala kesalahan. Sabar, doain suamimu, dukung dia dalam doa. Bu, kalau suamimu diberkati lebih kuat lagi berdoa. Kalau suamimu gak diberkati, ya lo doalah. Anak-anakmu perguruan tinggi kan doa, dapat 1 bangku, doa. Saya hari ini bukti dari seorang ibu, saya produk dari seorang ibu yang berlutut. Saya produk. Mama saya selalu bilang, mama doa. Tuhan pakai bontot. Lebih hebat dari mereka yang punya ayah. Dan Tuhan jawab doa mama saya. Tiap hari dia menangis doa buat saya. Buat anak-anaknya. Hari ini kami berenam bersaudara. Menikmati buah dari kesetiaan mama saya berdoa. Doa saya, engkau menikmati buah dari kesetiaan orang tua berdoa. Yang kedua, bagaimana doa yang penuh kuasa. Yang pertama, doa yang penuh kuasa adalah doa yang tak jemu-jemu. Sama-sama bilang sama saya gak boleh menyerah dalam berdoa. Sama-sama bilang sama saya sampai mukjizat menjadi nyata. Yang kedua, doa apa yang penuh kuasa? Yang kedua, doa yang penuh kuasa adalah communal prayer atau doa sepakat. Sama-sama bilang sama saya doa sepakat. Menurut tradisi Yahudi, doa sepakat atau doa korum, saudara dikenal dengan julukan minyan. Minyan ini saudara adalah jumlah korum dari communal prayer. Berapa jumlahnya? 10 orang. Berasal dari mana? Kisah tentang Abraham tawar menawar dengan Allah mengenai Sodom dan Gomora. Alkitab katakan tawar menawarnya berhenti di angka berapa? 10, 50, 40, 30, 20, stop di angka 10. Saya percaya kalau Abraham menawar sampai di angka 5, Tuhan pasti jawab, katakan amin. Jadi penawaran pertama terjadi bukan di LTC Glodok, bukan.
Tapi tawar-menawar pertama antara Abraham dengan Allah. Kalau dalam perjanjian lama, dalam tradisi Yahudi 10 orang. Tapi puji Tuhan, Yesus membawa kabar baik. Yesus berkata dalam Injil Matius 18, 19, 20. Gading Nias dan di rumah, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayatnya yang ke-20, sebab Alkitab memberi gambaran yang menarik 2-3 orang. Ini gambaran siapa? Keluarga. Gambaran apa? Suami istri. 2-3 orang. Makanya saya selalu bilang adalah kebodohan yang paling luar biasa. Di masa sukar ini suami istri berantem. Adalah suatu hal yang merugikan. Suami istri ribut di masa sulit seperti ini. Saya selalu bilang kalau engkau suami istri ribut dan engkau tidak mau mengampuni. Engkau sedang memberi dirimu digembalakan oleh iblis. Suami istri harus akur Pak Pendeta. Tapi suami saya belum mengenal Tuhan. Sepakat sama anakmu. Pak Pendeta saya gak punya anak. Sepakat sama mamamu. Pak Pendeta saya gak punya orang tua. Lu lahir dari mana? Lu sunggokong dari batu. Doa sepakat Pak. Doa sepakat powerful. Dahsyat. Hebat. Saya sama istri saya selalu bilang kalau kita berantem, sayang kalau kita berantem, kita yang rugi. Kalau kita ribut sayang, kita yang bodoh. Hari ini banyak rumah tangga kan lagi pandemi. Pendapatan menurun, semua mulai stres. Kalau lagi tidur malam-malam, istri menghadap ke timur. Suami menghadap ke barat. Anak-anak di tengah menyanyi sejauh timur dari barat. Jangan ketawa aja lu bertobat. Tadi saya khotbah di pagi di BCP, informasi aja. Ada pengerja, minta doa terus sama saya layani. Berapa bulan yang lalu sebelum pandemi ini datang, dia punya usaha potato wedges, saudara. Kentang yang dihancurin dikasih mayones, kasih keju, ya pokoknya itulah. Kasih daging babi di atas, gak mungkin lah. Satu hari omsetnya saudara 2 juta. Karena omsetnya besar, untungnya bisa sampai 2 jutaan. Dia bilang sama istrinya, kamu keluar dari kantor. Kita cukup dengan kehidupan begini. Tapi kan kita gak pernah tahu. Tiba-tiba dek corona datang. Dek corona. Warga Bekasi. Corona datang, jungkir balikin semua. Jungkir balikin semua. Saya mau bilang ya, salah satu alasan kenapa kita perlu berdoa. Karena masalah datang tiba-tiba. Kenapa kita perlu berdoa? Masalah datang tiba-tiba, we never know. Siapa yang pernah duga ada corona? Siapa yang pernah duga dipecat? Siapa yang pernah duga mobilmu ditabrak? Siapa yang pernah duga engkau dikhianati? Siapa yang pernah duga engkau jatuh lagi di jalan? Kalau engkau gak berdoa, engkau orang yang maaf ya, engkau orang yang paling sombong sedunia. Kalau engkau malas berdoa, itu goal dari iblis. Karena iblis tahu, iblis gak takut sama orang Kristen yang rajin ke gereja. Iblis gak takut sama pendeta, enggak. Iblis takut sama orang Kristen yang melakukan firman. Iblis takut sama pendeta yang hidup dalam firman. Iblis takut ketika orang Kristen menaruh hati, pikiran, perkataannya dalam doa. Datang sama Tuhan, iblis gemetar ketika orang percaya berdoa. Tepuk tangan kayak apa gitu. Singkat cerita, mau tutup dia punya outlet. Mall bilang kalau tutup 5 juta 1 hari denda. Mau buka 200.000 pendapatan 1 hari. Gak bisa bayar. Pegawai 4 kurang 2. Istrinya mulai berantem, suami mulai berantem. Saya mau bilang ya, masa sukar harusnya cinta kasih suami istri makin erat. Amin. Tapi ya, kamu speaker juga ya. Kamu harus makin erat. Demi hari harus nempel ya. Enak ngomong sama speaker, enak. Gak sakit hati. Masa sukar suami istri harus makin erat. Palsu lu pada. Harus makin erat. Istrinya berantem, suaminya berantem. Tapi suaminya bilang, perkataan dia ya. Saya dengar khotbah Bapak Pendeta Gideon. Suami istri gak boleh berantem, harus damai. Harus akur, saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Suaminya mau deketin istrinya. Walaupun gengsi. Mama.
Istrinya walaupun gengsi tapi juga dia bilang, Papa. Malaikat di surga bilang, iblis bilang, habis gua. Mereka doa, sepakat. Berapa minggu kemudian lihat di Facebook, saudaranya jualan udang, punya tambak udang. Istrinya bilang, Pak, gimana kalau kita jualan udang? Suaminya bilang, kita nggak pernah jualan udang. Ya untuk saudara-saudara yang pertama deh. Mereka beli udang dari uang tabungan karena uang udah gak ada lagi. 5 kilo. 2 hari nggak ada yang beli itu udang. Suaminya bilang, Ma gimana Ma, kita makan tiap hari jadi udangan kita. Tahukah saudara, mereka berdoa. Kesaksian dia cerita sama saya, tim saya dengar. Udangnya dikumpulin, suruh absen. Udang dikumpulin, tumpang tangan sama udang. Udang, pergi. Udang, pergi. Udang, bukan saudara jangan bilang udang pergi, siap saya pergi gitu udang. Itu mah lu gila. Dia doa sepakat udang pergi dan benar. 1 jam orang beli udang, udangnya pergi. Dan belum sampai stop sampai situ. Berapa hari kemudian mereka pergi ke mall. Sampai di mall pergi ke supermarket Ion di daerah Bekasi kalau saya nggak salah. Dia lihat ada udang, udangnya harganya mahal. Dia bilang sama kasirnya, kok udangnya mahal sih? Kasirnya bilang iya, soalnya suppliernya cuma 1. Jadi mereka mainin harga. Terus dia bilang, saya boleh nggak jualan udang di sini? Jadi supplier udang. Saya pengusaha udang. Terus kata kasirnya apa? Oh boleh. Kebetulan lagi ada manajer baru datang hari ini. Kalau engkau hidup dalam doa, sungguh-sungguh doa sama Tuhan, akan banyak kebetulan-kebetulan dalam hidupmu. Saya mau bilang, Tuhan akan bikin kejadian pas waktunya, pas caranya, pas orangnya. Anak Tuhan tuh begitu, ada banyak kebetulan-kebetulan. Dia datang ngobrol sama manajernya kasih dia kontrak langsung dipesan. Bukan 1, 2, 3 kilo, berapa? 7 kuintal. Bayangin, 60 juta, besoknya buka lagi. Saya selalu bilang, bodoh kalau berantem. Bodoh. Suami istri sama anak-anak akur lah. Gak ada duit, lebih banyak lagi berdoa. Ada duit, doa juga. Saya melihat Bapak sama Ibu Gembala sidang. Hampir selama saya melihat. Selama saya ikut beliau, gak ada berantem, gak ada. Repot kan kalau gembala berantem. Depan jemaat, gak apa-apa. Pusing pala kita, pusing pala Barbie. Bapak sama Ibu, ya ampun, Masya Allah. Betul, God is my witness. Ya dalam rumah tangga adalah riak-riak dikit. Tapi apa? Enak kan lihat beliau? Enak gak? Enak lihat Bapak sama Ibu kan? Enak, tenang kita lihat mereka. Jadi apa? Jadi figur, jadi contoh kita para pasangan muda. Lihat gembala, aduh enak banget. Suatu hari lagi ada hujan. Papa Riaji ke belakang, ambil payung, payungin Ibu. Saya di belakang pengen jadi payung saya. Saya bilang, Pak aku jadi payung padamu Pak. Iya, Bapak sama Ibu lagi makan, Ibu potongin, kasih suap ke Ibu. Pak, Saya ngelihat begini. Saudara tahu kisah 2016 tentang election USA, Hillary Clinton bersama dengan Presiden Trump. Saudara tahu siapa mereka? Jualan soto di bawah kalau kau nggak tahu. Hillary sama Trump, semua lembaga survei menaruh Hillary di atas, Trump di bawah. Karena bagi orang Amerika, saya punya beberapa kenalan orang Amerika. Orang Amerika bilang kalau Hillary itu kalau pilih vote Hillary, buy one get two. Maksudnya apa? Kalau Hillary yang menang dapat 2 presiden. Karena suaminya Bill Clinton mantan presiden. Hillary lebih educated, Hillary lebih pintar dan wanita, keibuan. Sedangkan Trump terkenal sebagai orang yang ya begitulah. Ya begitulah ya saya nggak tahu lah. Pokoknya orangnya serba bombastis, unpredictable. Trump. Dan suatu hari di debat terakhir sebelum pemilu, sebelum election USA, di debat terakhir ditanya Trump sama Hillary, opini mereka tentang abortion on demand. Saudara, Hillary bilang yes, boleh. Trump bilang no, nggak boleh.
Ditanya tentang same sex marriage, pernikahan sesama jenis. Hillary bilang yes, boleh. Trump bilang no. Melihat itu, gereja-gereja di Amerika sepakat untuk Trump. Salah seorang anak hamba Tuhan ternama namanya Franklin Graham, papanya Billy Graham. Dia roadshow ke 50 negara bagian. Dia kumpulin semua pendeta. Ini fotonya. Trump didoain sama pendeta. Ini, tuh. Saya persis di belakang Trump. Saudara gak percaya? Coba zoom, ada saya di belakang. Saya gini-gini orang Amerika. Trump didoakan oleh para pendeta. Karena Trump, saya gak bilang Trump anak Tuhan. Saya gak bilang Trump orang baik karena saya gak kenal dia juga. Tapi Trump pemilihannya dia sesuai dengan nilai kekristenan. Secara semua lembaga survei, Hillary di atas, Trump di bawah. Yang mau saya bilang, the power of communal prayer. Doa sepakat. Pendeta doain Trump semua. Dan ketika election day, semua kaget. Karena Trump jadi presiden ke-45 USA. Kita doa. Kalau orang percaya, kumpul semua nih yang di atas, di bawah, di lantai 2, doa. Kita doa, 75 tahun Indonesia berdiri. Bilangan orang benar di Indonesia makin bertambah. Gereja Tiberias makin dahsyat dipakai Tuhan. Di seluruh provinsi ada Tiberias, katakan amin. Makanya doa. Gak ada yang gak mungkin bagi orang percaya. Ketika engkau sepakat doa. Kau yang belum punya rumah, jangan berantem lah. Di kosanmu yang kecil itu doa sama istrimu. Kalau engkau sendiri doa. Minta. Engkau yang masih naik motor doa. Biar motor Tuhan ubah jadi Innova baru. Pelan-pelan aja aminnya. Ketahuan kau naik motor nanti. Gini aja. Enggak gitu aja. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. The secret of powerful prayer. Saudara diberkati, amin. Yang pertama adalah doa yang tak jemu-jemu. Yang kedua adalah doa komunal, doa sepakat. That's why kenapa Pak Pariaji dalam kolam baptisan, beliau selalu minta doa sepakat. Doa sama-sama, corporate namanya. Doa bahasa kerennya doa corporate, doa sepakat. Ini kalau kita kumpul, makanya ibadah di gereja itu lebih powerful daripada ibadah di rumah. Karena kumpulan orang percaya sepakat minta sama Tuhan. Tapi kalau dilarang pemerintah, ya apa mau dibuat. Tapi sebisa mungkin kau yang masih nonton di rumah, datang ke gereja. Saya di Manado datang. Datang ke gereja. Jangan takut, rumah Tuhan aman kok, katakan amin. Kita doalah Tiberias seluruh cabangnya tidak ada satupun yang tertular. Semuanya aman dijaga Tuhan. Malaikat Tuhan jaga Tiberias. Makanya kau pakai masker. Pakai face shield. Amin. Kalau di bawah cuci tangan jangan marah, cuci tangan. Lumayan gratis. Kalau dikasih barcode jangan marah. Walaupun kesannya emang gue barang ditempel-tempel. Gak apa-apa. Kalau suruh semprot jangan marah. Demi kebaikan kita. Amin. Kalau disuruh jaga jarak jangan ditarik-tarik. Aku gak bisa jauh dari kamu, najis. Yang ketiga, yang terakhir. Doa yang penuh kuasa adalah an honest prayer. Ini salah satu my favorite, bagian kesukaan saya. Doa yang jujur. Doa yang apa adanya. Share your heart. Kadang-kadang kita orang Kristen kalau doa, kita berat-beratin nada kita. Apalagi orang karismatik ya, ketika doa pimpin depan umum, suaranya begitu-begitu ketika doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kau dahsyat keluar. Tiba-tiba jadi berat suaranya. Semua malaikat bingung, ini orang yang sama apa bukan ya? Tiba-tiba jadi beda suaranya. Doa tuh gak usah palsu-palsu gitu. Doa gak usah, bahkan maaf ya, kadang-kadang doa yang paling dahsyat itu gak usah Pak Pariaji kalau doa ketika di GBK hujan, Tuhan kami doa tolak hujan, hujan pindah ke laut. Kasihan jemaat datang ke GBK hujan-hujanan, udah gitu hujan pergi ke laut, pindah. Jangan doa panjang-panjang, kalau Pak Pariaji doa panjang, Tuhan firman-Mu berkata.
Elia adalah manusia biasa, tapi dia berdoa hujan tidak hujan. Jemaat bilang, Pak udah kuyup Pak. Pak udah basah Pak. Saya ikut Bapak Riaji. Dia kalau ada orang kanker doanya gak heboh-heboh. Cuman doa sederhana, tapi dari hati. Saya pelajari dalam kehidupan saya beriman sama Tuhan. Doa yang paling powerful kadang-kadang doa cuman begini. Tuhan, tolong aku. Cuman gitu doang. Kadang-kadang doa yang penuh kuasa cuman Yesus. Aku gak tahu harus buat apa. Tolong aku. Bahkan kadang-kadang doa yang paling penuh kuasa kadang-kadang berangkat dari hati yang hancur. Udah gak bisa ngomong lagi, cuman air mata. Cuman tangis doang. Tapi surga tahu. Bagi dunia air mata kelemahan. Bagi Bapamu di surga air mata adalah kekuatan. Alkitab katakan demikian dalam Injil, dalam kitab Mazmur 103. Dalam kitab Mazmur 34, 19. Ini kesukaan saya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang broken heart. Yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau engkau kecewa dan engkau gak berdoa, engkau bodoh. Karena justru ketika engkau kecewa, engkau paling pas berdoa. Kalau engkau baru mengalami dikecewakan, sakit hati dan engkau gak berdoa karena habisnya aku lagi sakit Pak Pendeta, aku kecewa, aku gak bisa doa. Engkau bodoh. Justru ketika engkau kecewa lagi sakit hati, doa sama Tuhan, bawa semua kekhawatiranmu, letakkan di bawah kakinya yang kudus, menangis, hancur hati, berdoa. Kadang-kadang doa yang paling powerful cuma nangis doang. Udah gak bisa ngomong lagi karena saking sakitnya hati. Karena saking kecewanya dia. Saya bisa bilang, Tuhan, anakku begini, istriku, segala macam. Just sebutin hati. Cry out to God. Nangis sama Tuhan. Hancur hati sama Tuhan. Tuhan paksa saya dalam tanda kutip untuk khotbahin serial khotbah tentang doa. Bagi pendeta, serial khotbah adalah khotbah yang cukup repot. Karena kita harus stick with the plan. Tapi Tuhan taruh impresi kuat di hati saya. Sampaikan serial khotbah tentang doa. Rencananya 2. Tapi dalam persiapan jadi 4 dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Saya nggak tahu, saya tawanan roh. Kemana Tuhan tuntun saya ikut. Apa maksud saya? Tuhan bilang gini dalam perenungan saya. Ajar umat berdoa. Bangun jam doa. Bangun kebiasaan berdoa. Minggu depan saya masuk dalam tema yang terakhir. Salah satu contoh doa yang paling penuh kuasa di Alkitab. Dan kita akan doa sama-sama. Saya percaya ketika orang benar berkumpul berdoa, rendahkan hati di hadapan Allah. Maka perkara yang hebat, perkara yang luar biasa terjadi atas orang itu. Satu kutipan terakhir sebelum kita masuk. E.M. Bounds mengatakan doa menggerakkan tangan Tuhan. Menggerakkan tangan yang menggerakkan siapa? Dunia. Doa. Yang punya dunia ini Yesus namanya. Kalau engkau ingin Tuhan bergerak dalam hidupmu, doa. Dia akan bawa engkau ke tempat-tempat yang tidak pernah kau bayangkan. Dia akan membawa engkau ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Engkau akan kenyang, dipuaskan oleh kebaikan demi kebaikan. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar.